Kita lihat memang inflasi Amerika ini 9,1% didorong oleh, faktor harga energi, terutama harga minyak dan gas dunia yang memang, terus meningkat. Walaupun kemudian minyak dalam seminggu terakhir misalnya atau beberapa hari terakhir ini turun, namun kan tetap berada di level sekitaran $100 per barel, yang ini kemudian menekan, eee, mendorong inflasi Amerika Serikat untuk mencapai level tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Kemudian kalau kita lihat, angka pengangguran sebenarnya masih cukup bagus. Ini juga menjadi salah satu, senjata The Fed untuk, semakin yakin untuk menaikkan suku bunganya pada bulan ini. Dan kalau misalnya melihat konsensus pasar sendiri memang, The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga masih cukup agresif di kisaran 75 basis point sampai bahkan 100 basis point pada bulan ini. Ini juga yang membuat, ekonomi ekonomi Amerika semakin terdorong ke jurang resesi karena ini masih masa pemulihan dan, dikhawatirkan dengan kenaikan suku bunga ini akan menghambat ekspansi dari perusahaan-perusahaan di Amerika, terutama, perusahaan-perusahaan teknologi yang padat modal juga, seperti itu, Mbak. Akan menghambat ekspansi bisnis. Ini seberapa besar sebenarnya peluang ataupun potensi Amerika Serikat menghadapi resesi seperti yang tadi Mas sampaikan bahwa konsensus berada di angka 75 basis poin. Namun Fed Watch ini memprediksikan FFR bisa naik hingga 100 basis poin. Apakah ada kemungkinan di kuartal ketiga ini kondisi ekonomi di Amerika Serikat akan negatif dan bahkan resesi di kuartal keempat? Ya, peluang itu ada ya, karena kalau kita lihat harga komoditas sendiri tampaknya sampai saat ini masih cenderung tinggi, bahkan dibandingkan dengan, tahun lalu gitu. Kalau misalnya melihat peluang Amerika untuk kemudian berada di zona konstruksi untuk di kuartal ketiga, saya rasa masih cukup ada melihat, inflasi yang tampaknya di awal kuartal yang masih mencapai 9,1%. Menurut saya, inflasi di atas level 8% ini di atas 7% ini kemungkinan masih akan terjaga. Ini yang kemudian bisa menekan ekonomi Amerika Serikat untuk turun. Eee, mungkin mungkin investor masih wait and see juga ya atas kebijakan dari, The Fed. Karena The Fed ini yang kemudian, menjadi perhatian investor. The Fed ini yang kemudian, dianggap menjadi salah satu kunci dari bagaimana pertumbuhan ekonomi Amerika. Misalnya pun kemudian Amerika tidak jatuh ke dalam jurang resesi atau dia di kuartal ketiga ekonominya berhasil berada di eee, posisi posisi positif, namun tampaknya perlambatan ekonomi, tidak bisa dihindari oleh Amerika Serikat. Kita juga perlu memperhatikan data PMI Amerika Serikat nantinya, kemudian juga memperhatikan, retail sales juga, data-data ekonomi yang perlu patut kita perhatikan untuk kemudian melihat apakah ekonomi Amerika ini masih mampu bertahan di zona positif, tidak kemudian seperti kuartal 2 kan yang berada di zona kontraksi atau pertumbuhannya minus. Mas Robert, kalau kita tarik ke dalam negeri, ini kan artinya juga pressure untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan juga semakin besar begitu. Bahkan ekonom juga sudah menyatakan bahwa jika BI ingin melakukan gebrakan bahkan bisa hingga 50 basis poin. Anda sendiri melihat kira-kira seperti apa sih? Apakah memang BI juga akan semakin harus menaikkan suku bunga acuan 25 hingga 50 basis poin? Kira-kira yang ideal untuk kondisi Indonesia saat ini seperti apa? Ya, saya rasa wajar ya, kemudian ketika Bank Indonesia ditekan untuk mulai menaikkan suku bunga, karena inflasi Indonesia sendiri udah melonjak, di atas 4% atau bisa dibilang di atas target Bank Indonesia di kisaran 2 sampai 4%. Kemudian juga rupiah misalnya yang, sempat menyentuh 15.000 rupiah per dolar, ini juga kemudian semakin menekan, Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunganya. Menurut saya kalau di angka 25 sampai 50 basis poin menurut saya masih masih cukup ya karena, kalau kita lihat inflasi kita masih cukup tertahan oleh harga bahan bakar minyak dan juga harga bahan bakar gas yang sejauh ini masih, bisa ditahan oleh pemerintah lewat subsidi. Namun, memang ini sebenarnya bisa menjadi bom waktu kalau misalnya harga komoditas global yang masih tinggi, harga minyak terutama kalau masih tinggi ya, menurut saya tidak kemudian pemerintah, akan terus-terusan bisa bertahan menahan subsidinya di samping resiko Covid Indonesia sendiri yang tampaknya masih menghantui juga ekonomi Indonesia. Kalau misalnya kemudian,
COVID mulai meledak lagi seperti di China. Nah, ini yang menjadi bahaya juga, menjadi alarm juga. Ditambah mungkin juga kalau kita perhatikan ekonomi Cina mulai melambat. Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, ini juga akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Jadi menurut saya, eee, untuk saat ini kenaikan 25 basis point sampai 50 basis point masih cukup untuk, sepanjang sisa 2022 untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunganya.